Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atamanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali akan melanjutkan kajian di petang kali ini dengan masih membahas tema menyelesaikan masalah wakaf. Pada pertemuan yang terakhir yang kita bahas adalah tugas nadhir wakaf. Orang yang mengelola wakaf yang secara umum dia adalah orang yang mendapatkan amanah. Dan kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam bahwasanya nadhir harus melakukan apa yang paling maslahat untuk wakafnya, untuk objek wakaf yang dia kelola. Karena orang yang mendapatkan amanah, dia harus menjalankan amanah dan melakukan yang terbaik untuk amanah yang diembankan kepadanya. Lalu bagaimana jika wakif memberikan syarat, namun syarat itu ternyata tidak sejalan dengan apa yang lebih maslahat? Yang pertama, kita berikan rincian ya. Yang pertama, apabila wakif menetapkan sebuah syarat dan syarat itu bertentangan dengan syariat, maka wajib untuk kemudian kita hindari. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim, as-sawabu alladzi la tasughu syari'atu ghairahu ardu syartil waqifina ala kitabillahi subhanahu wa ta'ala wa ala syartihi fama wafaqa kitabahu wa syartuhu fahuwa sahih. Yang benar adalah bahasanya tidak boleh keluar dari syariat, sehingga kita perlu menimbang persyaratan yang disampaikan oleh wakif, oleh orang yang memberikan wakaf, apakah sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, atau apakah sejalan dengan Kitabullah. Apabila syaratnya itu sejalan dengan Kitabullah, maka dia syarat yang sahih. Wa ma khalafahu kana syartan batilan mardudan. Sebaliknya, jika syarat itu bertentangan dengan Kitabullah, maka dia menjadi syarat yang batil, yang tertolak. Ini keterangan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in. Kemudian yang kedua, jika syarat itu ternyata tidak cocok dengan kemaslahatan umat, maka nanti boleh dialihkan ke sisi yang lain yang lebih bermanfaat. Sebagaimana keterangan yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin, bahwasanya ketika persyaratan yang diajukan oleh wakif itu tidak mungkin untuk diwujudkan, fala yumkinu an nusarrifahu ila jihati afdala li'annahu ainun. Kalau dia sudah menentukan dan masih memungkinkan untuk dilakukan, maka harus dilaksanakan. Li'annahu ayyana, karena dia telah menentukan. Namun kalau kemudian tidak mungkin dilaksanakan, maka boleh bagi dia atau boleh bagi nadhir untuk menggunakannya sesuai dengan apa yang paling maslahat bagi masyarakat. Kemarin kita telah kasih contoh, misalnya ada orang yang mewakafkan sebuah lahan dan dia minta nanti tolong dipakai untuk masjid. Namun dalam jarak sekian meter di situ sudah ada masjid. Dan kalau dibangun masjid yang lebih besar mungkin bisa menimbulkan masalah di masyarakat. Maka daripada nanti menimbulkan masalah dan jumlah jamaahnya juga tidak banyak, belum menuntut untuk dibuatkan masjid baru yang lebih luas, di posisi ini nadhir bisa mengalihkan untuk fungsi yang lain. Selanjutnya mengenai upah nadhir wakaf. Bolehkah nadhir mendapatkan upah? Ulama sepakat bahasanya nadhir berhak untuk mendapatkan upah dari hasil wakaf. Sebagaimana keterangan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mewakafkan lahannya. Jendelanya nggak bisa ditutup ya. Ibnu Umar bercerita tentang wakafnya Umar. Anna Umar ishtarata fi waqfihi ay ya'kula man waliyahu
wa yukila sadiqahu ghairu mutamawwil. Bahwasanya Umar mensyaratkan dalam wakafnya orang yang mengelola wakaf silahkan makan dari hasilnya, dan boleh juga dia berikan hasilnya kepada temannya selama tidak untuk disimpan, bukan untuk dijual. Kemudian dalam riwayat yang lain yang tadi kita bacakan adalah riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain, la junaha ala man waliyahu ayyakulahu bil ma'ruf. Tidak masalah bagi yang mengelola untuk mengambil hasilnya dengan cara yang wajar. Lalu seperti apa kadar upah nadhir? Jika wakif menentukan nilai upahnya sesuai dengan nilai normal, maka hukumnya diperbolehkan dengan sepakat ulama 4 madhab. Lalu bagaimana jika wakif tidak menentukan? Jika wakif tidak menentukan upahnya, maka di situ ada 2 pendapat ulama. Yang pertama, nadhir berhak untuk mendapatkan ujroh mithal, upah standar yang berlaku di masyarakat. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Yang kedua, wakif berhak untuk mendapatkan upah minimum, sehingga apa yang cukup untuk kebutuhan normal orang yang hidup di tempat itu, maka itulah hak yang berhak atau hak yang boleh dia ambil. Lebih dari itu tidak boleh. Dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah. Dan pendapat Syafi'iyah ini didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bercerita tentang wali anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Orang yang mengelola harta anak yatim, dia berhak untuk dapatkan upah. Lalu Allah Subhanahu wa taala kasih ketentuan. Jika dia orang kaya, falyasta'fif, maka hendaknya dia enggak usah ngambil. Wa man kana faqiran, tapi kalau dia orang yang fakir, dia orang yang membutuhkan, falyakul bil ma'ruf, maka silahkan diambil dengan cara yang normal, dengan cara sewajarnya. Artinya kalau memang dia sudah punya kemampuan untuk membiayai hidupnya sendiri, maka tidak diperbolehkan baginya berdasarkan pendapat Syafi'iyah untuk mengambil hasil dari objek wakaf, ya, untuk memberikan upah kepada dirinya sendiri. Namun kalau dia nggak mampu, maka dia boleh mengambil hasilnya sebagai upah atas kerjanya. Dan wallahu ta'ala alam, prinsip Syafi'iyah insyaallah yang lebih mendekati, dan itulah yang dijadikan prinsip oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Beliau pernah mengatakan, posisi saya terhadap harta negara bimanzilati waliyil yatim, itu sebagaimana wali anak yatim. Sehingga ketika beliau menjadi presiden, ketika beliau menjadi pemimpin Madinah, memimpin kaum muslimin, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berprinsip, saya hanya akan mengambil kalau saya butuh, di posisi saya kekurangan. Tapi kalau saya berkecukupan, saya tidak akan mengambil kas negara. Masya Allah, padahal gajinya pemimpin kita tahu sendiri jelas melebihi gaji-gaji yang lain. Namun Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau memberikan satu prinsip untuk dirinya sendiri. Kalau saya mampu, maka saya tidak akan ngambil. Tapi kalau saya tidak mampu, saya hanya akan ngambil secukupnya saja. Selanjutnya tentang posisi nadhir. Nadhir wakaf boleh diganti. Dan dalam hasyiah atau para ulama menyebutkan beberapa sebab di mana nadhir boleh diganti. Di antaranya yang pertama adalah nadhir berkhianat. Meskipun khianatnya terjadi pada kasus yang lain. Misalnya dia dipasrai untuk mengelola lahan A, tapi dia berkhianat ketika jadi takmir di masjid B. Berarti sifat amanahnya sudah hilang ketika dia berkhianat. Di saat itulah dia boleh untuk dilengsarkan sebagai nadhir di objek wakaf A.
Yang kedua, nadir sudah tidak mampu untuk mengelola sehingga harus dialihkan ke yang lain. Misalnya di sini butuh banyak tim, sementara tim yang ada di sini kurang. Dulu waktu masih ada ketua yayasan, banyak yang ikut bergabung. Begitu beliau meninggal, satu demi satu anggota tim ini memisahkan diri. Maka di saat posisi itu terjadi, nadir harus digantikan tim yang lain. Yang ketiga, nadir melakukan tindakan yang menyalahi maslahat wakaf. Misalnya disewakan dengan harga yang tidak wajar atau menghalangi pemakmuran objek wakaf. Ini wakaf masjid, tapi di situ tidak boleh diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pemakmuran masjid. Misalnya nggak mau dipakai Jumatan, kajian dilarang, isinya cuman misalnya lebih banyak dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sejalan dengan sunnah, maka nadir boleh digantikan. Dan dalam tambahan yang ditulis oleh Ibnu Abidin dalam hasyiahnya, di antara yang bisa menyebabkan nadir itu boleh diganti adalah dia melakukan tindakan kefasikan, karena di posisi ini berarti berarti dia statusnya bukan lagi orang yang adil, sehingga dia boleh digantikan orang yang lain. Berikutnya kita akan bahas tentang masalah menjual objek wakaf. Menjual objek wakaf yang lebih baik dari itu, maka hukumnya dirinci. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan tentang mengganti objek wakaf sebagaimana layaknya orang yang mengganti nazar. Beliau menjelaskan ibdalul mandur wal mauquf bi khairim minhu. Hukum tentang mengganti objek nazar dan objek wakaf dengan yang lebih baik. Kama fi ibdalil hadyi, dan itu aturannya sebagaimana mengganti objek hadyu, objek sembelian atau objek kurban. Ada orang misalnya menyatakan, saya beli seekor kambing, ini nanti akan saya jadikan sebagai kambing kurban. Ternyata nggak jadi dijadikan kambing kurban. Mungkin ketahuan ada yang cacat, meskipun cacatnya tidak sampai parah, tetap sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Lalu dia gantikan dengan sapi, saya ingin kurban sapi. Bolehkah seperti ini? Berarti dia menggantikan objek Nabi SAW memberikan syarat kepada Umar ketika beliau mewakafkan lahannya, tasaddaq bi aslihi la yuba'u wa la yuhabu wa la yurathu walakin yunfiku thamarahu. Silakan kamu sedekahkan tanah itu, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, ya, akan tetapi hasilnya yang disedekahkan. Sehingga beliau menyebutkan tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Dan bahkan ulama dengan tegas mengatakan bahasanya tidak boleh ada seorang pun yang menyalahi ketentuan ini. At-Tahawi menceritakan bahasanya Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, membolehkan menjual wakaf. Kemudian beliau mendengar hadis Umar radhiyallahu anhu di atas, lalu Abu Yusuf mengatakan, hadza la yasau ahadan khilafuhu walau balagha Abu Hanifah laqala bihi. Tidak boleh seorang pun untuk tidak mengikuti hadis ini. Andaikan Abu Hanifah mengetahui tentang hadis ini, tentu beliau akan mencabut pendapatnya yang membolehkan menjual objek wakaf. Hatta sara ka'annahu la khilafa fihi bain ahadin,
Sehingga jadilah seolah tidak ada perbedaan antar siapapun dalam masalah ini. Karena dalam mazhabnya Abu Hanifah, menjual objek wakaf hukumnya boleh. Namun itu disebabkan karena beliau tidak tahu dalilnya. Dan kata Abu Yusuf setelah beliau mendengarkan hadis Umar, beliau mengatakan, andaikan Abu Hanifah mendengarkan hadis ini, tentu beliau akan rujuk dari pendapatnya, mencabut pendapatnya, dan akan berprinsip bahasanya objek wakaf tidak boleh dijual. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah bagaimana kalau objek wakaf itu tidak bisa dimanfaatkan. Saya bacakan keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Ibdalul manduri wal mauquf bi khairin minhu. Hukum menggantikan objek nadar dan objek wakaf dengan yang lebih baik. Fahadha naw'an, maka di sana ada dua macam. Yang pertama, ayyakunal ibdalu lil hajah. Mengganti itu sifatnya hanya untuk kebutuhan. Misalnya, ayata'attala fayuba'u wa yashtari bi thamanihi ma yakumu maqamahu. Ada objek yang dia tidak bisa dimanfaatkan, lalu dia dijual dan dibelikan, kemudian hasilnya dibelikan penggantinya. Misalnya seekor kuda yang dia nggak bisa lagi dipakai untuk perang, ya, maka tidak mungkin untuk dimanfaatkan sebagai hewan perang. Maka dia boleh dijual dan hasilnya dipakai untuk membeli kuda yang semisal. Lalu kata beliau, fahadha kulluhu jaiz, yang seperti ini hukumnya boleh. Fa innal asla idza lam yahsul bihil maqsud qama badaluhu maqamahu. Karena kaidahnya adalah jika tujuan wakaf itu tidak bisa tercapai disebabkan dia tidak bisa lagi dimanfaatkan, qama badaluhu maqamahu, maka penggantinya bisa menjadi pengganti dari sebelumnya. Wathani, yang kedua, al-ibdalu li maslahatin rajihah. Mengganti dengan yang lebih baik karena maslahat yang rajihah. Karena ada tuntutan maslahat yang lebih baik. Misalnya masjid yang dibangun, idza buniya badaluhu masjidun akhar aslaha li ahli al-baladi minhu wa bi'al awwal fahadha wa nahwahu jaizun inda Ahmad. Ada sebuah masjid, lalu ada masjid yang lain yang itu lebih layak untuk dijadikan masjid kampung. Contohnya ya, di kerajaan ini ada sebuah musola yang ukurannya cukup kecil, tapi musola itu dulunya adalah masjid kampung. Kanan kirinya rumah, depannya jalan, sehingga untuk melebar nggak bisa, kecuali harus menggusur rumah warga. Di jarak kurang lebih 50 meter ada lahan yang gede, ya, pinggir jalan besar, dan pemiliknya mewakafkannya. Akhirnya dibuatkanlah sebuah masjid yang lebih besar dengan jarak yang tidak jauh. Ya. Konsekuensinya masjid yang pertama tadi akhirnya tidak lagi difungsikan sebagai masjid untuk sholat jamaah atau masjid untuk sholat Jumat, tapi hanya dipakai untuk masjid jamaah. Nah, yang seperti ini, kata beliau, andaikan masjid yang pertama tadi dijual, beliau mengatakan fahadha jaizun inda Ahmad, hukumnya boleh menurut Imam Ahmad wa ghairihi minal ulama, dan beberapa ulama. Mereka berdalil dengan kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memindahkan masjid Kufah yang lama ke tempat yang lain. Wasaral awwal suqan litamarin. Sedangkan masjid Kufah yang pertama itu dijadikan sebagai pasar kurma. Tayyib. Fahadha ibdalun li ursatil masjid.
maka di situ ada pergantian dalam rangka untuk melebarkan masjid. Wa amma ibdalu bina'ihi bi bina'in akhar fa inna Umar wa Utsman radhiyallahu anhuma bana ya Masjidan Nabawi ala ghairi bina'ihil awal. Jadi untuk yang pertama dia pindah tempat sehingga tempat yang pertama tadi nggak dipakai dan itu hukumnya boleh. Kemudian ada juga kasus yang lain. Ada sebuah masjid yang sudah jadi terbangun lalu direnovasi. Dan ketika renovasi itu menghilangkan bangunan yang pertama. Ini juga boleh sebagaimana praktek yang pernah dilakukan oleh Umar dan Utsman. Mereka merenovasi Masjid Nabawi dan masjid atau bangunan yang pertama itu dibongkar. Artinya bukan dilanjutkan tapi dihilangkan, diganti dengan bangunan yang baru. Yang ini menunjukkan bahasanya prinsip seperti ini hukumnya diperbolehkan. Dan dalil tentang ini adalah keinginan Nabi SAW ketika beliau melihat Ka'bah dengan posisi seperti itu, yang itu adalah hasil renovasi dari orang-orang Quraisy. Nabi SAW mengatakan, laula anna qaumaki hadithu ahdin bijahiliyah lanaqattul Ka'bah wala alsaqtuha bil ardi. Andaikan kaummu itu bukan orang yang baru saja masuk Islam, tentu saya akan bongkar Ka'bah lalu saya bangun ulang sebagaimana bangunan Ibrahim. Saya taruh pintunya yang ada di atas, saya taruh di bawah. Tapi Nabi SAW tidak jadi melakukan rencana itu, khawatir nanti menimbulkan keributan di masyarakat. Tayyib. Sehingga prinsipnya adalah jika objek wakaf sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan dengan baik, pada asalnya dia boleh untuk digantikan dengan yang lebih bagus. Nah, Syekhul Islam pernah memberikan rincian dalam masalah ini dengan yang lebih detail di Majmu' Fatawa. Ada beberapa keadaan di mana objek wakaf tidak bisa dimanfaatkan. Yang pertama, objek wakaf sama sekali tidak bisa diselamatkan. Maka jelas tidak ada tanggung jawab apapun bagi nadhir maupun wakif selain diganti. Misalnya wakaf kuda, kemudian kuda itu mati. Yang kedua, objek wakaf yang sudah rusak namun masih tersisa beberapa bagian yang memungkinkan untuk diuangkan, untuk dijual. Seperti pohon yang tidak lagi berbuah atau masjid yang bangunannya sudah roboh. Maka benda seperti ini boleh diperjualbelikan, kemudian nanti dibelikan dengan objek yang semisal. Renovasi masjid, bongkar total. Ada kusen, ada genteng, ada aneka yang melekat di benda itu. Nah, kadang seperti ini dilelang. Siapa yang mau beli A, mau beli B, mau beli C dengan harga yang relatif lebih murah untuk dipakai renovasi rumah warga misalnya. Hukumnya boleh dan nanti hasilnya bisa dipakai untuk renovasi masjid yang baru. Yang ketiga, barang yang terancam rusak dan jika tidak dijual akan hilang nilainya. Maka yang seperti ini boleh dijual untuk dimanfaatkan hasilnya. Misalnya tikar masjid yang sudah tidak dipakai tapi dibiarkan, ditaruh di misalnya di gudang, dibiarkan saja. Nah, itu lama-lama nanti akan rusak. Nah, kalau seperti ini dibiarkan saja akan semakin rusak dan tidak ada nilainya. Karena itu ketika sudah tidak lagi dimanfaatkan boleh dijual. Dan hasilnya nanti bisa dipakai untuk menggantikan objek yang lain. Yang keempat, objek wakaf yang tidak berfungsi di masjid A tapi bisa berfungsi di masjid B. Masjid A mimbarnya kurang bagus. Masjidnya sudah direnovasi tapi masih mimbar tua. Misalnya nggak cocok dari sisi estetika. Masjid B yang ada di kampung, mimbarnya mimbar yang sudah tidak layak. Maka mimbar di masjid A bisa dipindahkan ke mimbar untuk menggantikan mimbar di masjid B. Ini yang lebih bagus sehingga
tetap bisa dimanfaatkan dan tidak perlu dihilangkan. Yang kelima, jika masjidnya tidak cukup menampung jamaah atau tidak layak untuk dimanfaatkan, maka boleh dijual dan hasilnya digunakan untuk membangun masjid yang lain. Kemarin ada kasus yang banyak disampaikan adalah ketika pembangunan tol. Lalu nabrak wilayah tertentu yang di situ ada masjidnya. Otomatis masjidnya dibongkar. Terus oleh pengembang tol dibangunkan masjid yang jauh lebih luas dan lebih bagus. Ini boleh atau tidak? Jawabannya insya Allah boleh. Sebagaimana kasus yang tadi kita baca, di mana Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah memerintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi gubernur di Kufah untuk mengalihkan masjid ke tempat yang lain yang jauh lebih luas dan lebih memungkinkan untuk dijadikan sebagai tempat untuk ibadah. Baik. Sampai di sini selesai pembahasan kita tentang masalah penggantian objek wakaf. Ada kasus ya. Di Yayasan Amal Abaid Indonesia kemarin kita mendapatkan beberapa wakaf dalam bentuk benda. Di antaranya ada yang wakaf gelang, ada yang wakaf jam tangan. Sebenarnya kita manfaatkan sesuai dengan fungsinya sebisa mungkin. Cuman untuk gelang emas ini tidak ada manfaatnya bagi yayasan kecuali ketika dia dicairkan. Ya, sehingga yang seperti ini nanti boleh dijual dan dananya dipakai untuk kegiatan sesuai dengan fungsinya. Kalau itu niatnya untuk wakaf. Tapi kalau untuk sedekah, jika niatnya untuk sedekah, maka nanti boleh dicairkan, boleh dijual, dan nanti hasilnya silahkan dimanfaatkan untuk kegiatan sosial. Terus jam tangan, maka jam tangan ini bisa kita jual. Tapi kalau niatnya wakaf berarti kita fungsikan sebagaimana fungsinya. Makanya kalau Anda misalnya mendapatkan ajakan untuk ke takmir yang sedang membangun masjid, lalu Anda mau menyerahkan motor, maka jangan bilang wakaf motor, tapi saya wakaf uang hasil penjualan motor ini, nanti dipakai untuk bangun masjid. Motor serahkan ke takmir, BPKB, STNK, kemudian nanti takmir bisa melelang. Hasil penjualannya dipakai untuk pembangunan masjid. Kalau seperti itu silahkan, itu yang lebih bagus, agar pihak takmir lebih mudah untuk memanfaatkan hasil dari penjualan motor. Tapi kalau wakif bilang saya wakaf motor, ya sudah, berarti pertahankan sebagai motor dan nanti digunakan untuk alat transportasi operasional masjid. Ya, kalau takmirnya butuh apa-apa boleh pakai motor itu, dipakai untuk kegiatan masjid. Baik. Makanya mereka yang wakaf dalam bentuk perhiasan, saya wakaf kalung, saya wakaf ini. Nah ini nggak mungkin lagi bisa dimanfaatkan. Kalau kalung di masjid dimanfaatkan untuk apa? Dipajang ya berbahaya, nanti kaca masjid bisa dipecah. Mau diapain lagi selain dijual? Karena dia nggak punya manfaat yang lain. Tapi kalau objek yang bisa dimanfaatkan, wakaf motor atau wakaf apa misalnya, maka yang seperti ini jangan bilang wakaf A, tapi diuangkan dulu, hasilnya silakan dipakai untuk operasional atau silakan dipakai untuk wakaf masjid. Nah kalau gitu boleh. Selanjutnya bagian terakhir dari pembahasan kita adalah tentang hukum wakaf an-nuqud, wakaf dalam bentuk uang, atau bahasa kita sering disebut dengan wakaf tunai. Ulama beda pendapat dalam masalah ini tentang hukum wakaf tunai. Sebagian ada yang membolehkan dan sebagian ada yang melarang. Dan turunan pembahasan ini adalah tentang hukum wakaf mangkulat, wakaf benda yang bisa berpindah.
Contohnya apa? Benda yang bisa berpindah. Contohnya HP, atau kalau dulu alat-alat perang yang itu bisa berpindah. Ulama beda pendapat, bolehkah wakaf mangkulat seperti ini? Sebagian mengatakan tidak boleh wakaf mangkulat, dan itu merupakan pendapat Hanafiyah, karena menurut mereka wakaf itu harus objek yang diam seperti tanah atau bangunan. Kemudian salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah dan pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali. Dan ini juga pendapat Ibnu Syash dan Ibnu Hajib, dua ulama mazhab Malikiyah. Yang kedua, wakaf mangkulat hukumnya boleh dan sah. Dan ini merupakan pendapat Malikiyah dalam salah satu pendapat, Syafi'iyah dalam salah satu pendapat, pendapat Hambali dalam salah satu riwayat, dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Ibnu Taimiyah. Dan ini merupakan isyarat dari perkataan Muhammad bin Hasan, di mana beliau mengatakan bahasanya al-mangkul idza jara ta'ammul biwaqfihi sahha waqfuhu. Benda-benda yang bisa dipindahkan, jika memang ma'ruf di masyarakat itu bisa diwakafkan, maka sah untuk diwakafkan. Seperti as-silah wal qura, seperti di masa silam adalah senjata dan perlengkapan perang. Karena itu kata Ibnu Abidin, adz-dzahir yang lebih tepat adalah i'tibarul urfi fil mawdi'i awiz zamanil ladzi ishtahara fihi duna ghairihi. Yang zahir, yang lebih tepat adalah menggunakan standar urf sebagai salah satu penentu, baik terkait posisi, terkait tempat maupun zaman, apa yang ma'ruf dalam masalah wakaf di situ. Fa waqfud dirham, fa waqfud darahim muta'arifun fi biladir Rum duna biladina. Wakaf dirham itu ma'ruf di Romawi, ya, ma'ruf di negeri Rum, namun tidak ma'ruf di negeri kita. Wa waqful fa'si wal qudumi kana muta'arifan fi zamanil mutaqaddimin walam nasma' bihi fi zamanina. Sedangkan wakaf cangkul, wakaf alat tukang itu ma'ruf di masa silam, namun ini tidak ma'ruf di zaman kita. Sehingga kalau menurut Ibnu Abidin, coba lihat umumnya masyarakat. Wallahu alam. Dengan pertimbangan ini, sekarang kalau wakaf uang itu di masyarakat kita ma'ruf atau tidak? Nah, melihat perbedaan pendapat tadi antara yang mangkul dan tidak mangkul, antara bolehnya wakaf mangkulat dan tidak boleh, kalau kita mengambil pendapat yang boleh, yang itu merupakan pendapat Ibnu Taimiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali menurut salah satu riwayat, berarti uang termasuk benda mangkulat yang bisa dipindahkan. Terus bisakah dia dipertahankan? Karena salah satu syarat wakaf adalah at-ta'bid, dia harus bertahan dalam waktu yang lama, tidak boleh cepat habis. Jawabannya wallahu alam, pendapat yang lebih mendekati adalah memungkinkan. Dia termasuk wakaf mangkulat dan banyak ulama yang membolehkan. Yang kedua, dia bisa dipertahankan nominalnya, meskipun fisiknya bisa jadi berpindah kemanapun. Dan sehingga dengan pertimbangan ini, insya Allah tidak masalah ketika orang wakaf dalam bentuk uang tunai. Nah, salah satu di antara contohnya adalah praktek yang pernah dilakukan di Kuwait, yang diselenggarakan oleh divisi sosial yang bernama Bab Rizki Jamil, pintu Rizki Jamil. Dalam keterangan yang pernah disampaikan oleh Dr. Khalid Al-Muhaidib, beliau peneliti urusan wakaf di Universitas Salman bin Abdul Aziz, beliau mengatakan di antara aplikasi modern bagi wakaf uang tunai saat ini adalah program pintu Rizki Jamil.
salah satu program yang diselenggarakan oleh divisi sosial yang didirikan oleh perusahaan Abdul Latif Jamil. Melalui program ini telah terlaksana pemberdayaan dan pemberian modal untuk para pemuda yang ingin bekerja membangun bisnis. Dari program jenis ini yang non-profit, banyak pengangguran yang telah berhasil diberdayakan dengan modal jumlah uang yang telah ditentukan dari perusahaan untuk keperluan program ini di masyarakat. Nah, itu salah satu di antara contoh ya, bagaimana orang bisa memanfaatkan wakaf tunai. Nah, wakaf tunai salah satu di antara bentuknya adalah dengan mudharabah. Nah, nanti hasilnya bisa dipakai untuk kegiatan sosial, atau bisa juga dengan duyun, dengan utang. Kita utangkan ke masyarakat, nanti balik lagi muter terus memberikan manfaat dana itu ya di masyarakat sehingga utuh secara nominal meskipun fisiknya dia bergerak. Wallahu taala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk pembahasan wakaf, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan wakaf ini, dan insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hukum masalah wasiat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.